Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah pagi lamputan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini dengan pagi yang baru, dengan semangat yang baru, dan dengan nafas kehidupan yang baru Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pagi lamputan Tuhan. Kau berkati jalannya ibadah ini agar semua berjalan dengan lancar, tanpa kurang suatu apapun. Engkau berkati juga Tuhan yang akan memberikan firman-Mu. Engkau pakai dia dengan luar biasa untuk memberitakan firman dan kabar baik dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku.
Shalom semuanya. Sebelum kita memulai minggu ini, kita marilah merenungkan sebagian kecil firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama Tuhan. Dan kami ingin memulainya bersama-Mu Tuhan, karena kami butuh Engkau. Di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Juga setiap kami yang akan mendengarkan Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan rema dari-Mu yang menjadi kekuatan dan penghiburan kami dalam menghadapi minggu kami ke depan ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Sebelum kita memulai minggu ini, marilah kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Untuk minggu ini kita akan belajar mengerti dan mengenal kasih Bapa yang kita ambil dari Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya yakin dan percaya setiap kita di sini tentu punya orang tua, dan orang tua tidak ada yang gak sayang sama anaknya. Apapun kebutuhan anak-anaknya, apapun pergumulan anak-anaknya, sebagai orang tua pasti akan mengusahakan yang terbaik buat anak-anaknya. Bahkan anak-anak juga tidak perlu merengek-rengek kepada orang tuanya, karena mereka yakin bahwa orang tuanya pasti sanggup menyediakan yang terbaik buat mereka. Namun mungkin ada sebagian dari kita yang berkata, orang tuaku tidak begitu. Mungkin ada yang sudah tidak mempunyai orang tua atau yatim piatu. Namun kita lihat dalam Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kita tahu, katakan ada orang tua yang mungkin kurang bertanggung jawab, Tuhan tetap berjanji bahwa sekali-sekali tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Bahkan mungkin yang yatim piatu atau sebatang kara, Tuhan melukiskan kita seperti anaknya yang dilukis di telapak tangannya. Tembok-temboknya tetap di ruang mata Tuhan. Artinya apa? Setiap kali kita bekerja, kita tentu menggunakan tangan, dan telapak tangan tidak terlepas dari pandangan kita. Sama halnya keberadaan kita di hadapan Tuhan, kita tidak akan terlepas dari keberadaan pengamatan Tuhan, sehari-hari Tuhan, setiap waktu. Bahkan Tuhan sendiri berjanji bahwa Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur menjaga kita. Kita bisa bayangkan kalau kita tidur menutup mata, tapi Tuhan selalu melek, selalu terbuka matanya. Dan begitu terbuka matanya, kitalah yang dipandangnya, kitalah yang diingatnya, kitalah yang diperhatikan. Bukankah dahsyat dan indah kasih Tuhan kepada kita? Jujur, setiap kita tentu punya pergumulan, tetapi pada saat kita memandang kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, maka kita akan menjadi kuat dan teguh dalam menghadapi kehidupan ini. Mari kita buka bukti-bukti dalam firman Tuhan yang membuktikan jaminan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dimulai dari Roma 8 ayat 32, kita akan baca bersama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita semua di tempat ini sudah ditebus dosanya oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Jikalau Tuhan Yesus aja sudah direlakan untuk penebusan dosa-dosa kita, apalagi kebutuhan jasmani kita yang lainnya, apalagi kebutuhan kita lainnya, tentu Tuhan tidak akan segan-segan mengaruniakannya kepada kita. Yang kedua, Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Layaknya seorang anak minta kepada mamanya es krim. Saya yakin dan percaya selama mamanya sanggup, anaknya nggak sakit, pasti dikasih. Dan katakan nggak sanggup pun, sebagai orang tua pasti berusaha yang terbaik, mengusahakan supaya anaknya bahagia, sukacita, mendapatkan apa yang diinginkan, asal itu sesuatu yang baik. Demikian pula Bapa kita di sorga. Kita anak-anaknya, Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Yang ketiga, Matius 10 ayat 30.
Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saya yakin dan percaya setiap kita di sini, gak ada satupun termasuk orang-orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Saya gak yakin orang tua tahu rambut detail anaknya itu ada total berapa helai. Tetapi di sini dikatakan Tuhan tahu setiap helai rambut kita yang terjatuh. Berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli. Setiap pagi ketika saya habis menyisir rambut, kadang-kadang terlihat rambut rontok, saya selalu teringat Tuhan mengingat tiap helai rambut yang jatuh. Tuhan tahu setiap helai rambut kepala yang jatuh. Hal itu sangat menguatkan saya pada saat saya akan bekerja, karena Tuhan sudah tahu apa yang ada di depan saya dan Tuhan pasti menyertai saya. Yang berikutnya, Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan sedang menyediakan tempat yang kekal di sana. Dan kita sekarang di dunia ini sedang menuju kebinasaannya, sedang menuju kesudahannya. Banyak tantangan, banyak masalah. Tapi janji Tuhan ini sungguh sangat menguatkan kita, karena dunia ini adalah tempat kita transit, hanya sementara. Tujuan utama kita bukan di sini, sehingga apapun yang kita hadapi, jikalau rumah yang kekal aja Tuhan siapkan, apalagi kebutuhan kita di dunia ini. Mungkin rumah kita sekarang masih kontrak, Tuhan pasti siapkan rumah sendiri. Katakan masih kontrak pun, tetapi Tuhan pasti menyertai kita. Ibaratnya kita membeli rumah, dapat hadiah payung. Kita sudah dapat penebusan Tuhan secara lunas dan secara cuma-cuma, kasih karunia. Lalu kita mempermasalahkan hadiah payungnya. Analoginya mungkin seperti itu. Kita sudah dapat rumahnya nih, masakan gara-gara masalah sepele gak dapat payung terus kita marah-marah. Kita sudah mendapatkan penebusan dosa yang begitu luar biasa di atas segalanya, the greatest gift of all. Masakan kita hanya gara-gara masalah duniawi, di mana kita yang hanya sementara transit, lalu kita kalah, berputus asa, dan menyerah, bahkan meninggalkan Tuhan. Mari kita semua kembali fokus sama Tuhan, kembali fokus sama kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah pernah ditolong Tuhan. Jikalau dulu Tuhan menolong, sekarang pun tetap sama, yang akan datang pun, bahkan seumur hidup kita, bahkan kekekalan pun Tuhan sudah jamin. Allah adalah Allah yang bertanggung jawab, kasih setianya tidak pernah berubah, selalu baru setiap pagi. Mari kita fokus sama kasih Bapa, biarlah kita dikuatkan dan diteguhkan dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kembali Tuhan akan kasih setia-Mu Tuhan, di mana dulu Engkau tolong kami, sekarang pun juga akan tolong kami bahkan selama-lamanya Tuhan. Bahkan setiap hari kasih setia-Mu tetap sama Tuhan. Pada saat kami mulai lelah, pada saat kami mulai kecewa, pada saat kami mulai putus asa, biarlah setiap kami memandang Engkau Tuhan, memandang kasih setia-Mu Tuhan, memandang begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh bangun kembali Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, orang benar jatuh 7 kali tapi akan tetap bangun lagi Tuhan, karena Engkau yang menopang kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu mengerti Tuhan pergumulan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan online Tuhan, ataupun riran nantinya Tuhan. Engkau tahu dan Engkau peduli. Engkau kuatkan dan teguhkan Tuhan. Ingatkan Tuhan akan setiap kebaikan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan kembali bersemangat, kembali bangkit Tuhan, untuk melaluinya bersama-Mu Tuhan. Engkau berjanji Tuhan, kami lebih dari pemenang. Apa yang Kau katakan pasti digenapi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin.